buat keluarga majikan dan aku sendiri. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mereka dan nyambung di seri sama orang-orang fitnah. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini aku bakalan ngevideoin kegiatan aku saat masak untuk majikan. Jadi hari ini Bobby mau masak apa aja sih? Yuk kepoin. Oke, di sini ada daging babi. Ya, kayak gini, dan di sini juga daging babi. Ini dipotongnya panjang-panjang gini ya teman-teman. Ini nanti mau ditumis sama jahe muda. Terus di sini ada kayak kecambah, tapi bukan kecambah, nggak tahu apa namanya. Terus ada sawi sendok, ada kemangi, nanti aku mau pakai buat tumis kerang. Terus ada labu. Nah, ini bumbunya cuma kayak gini ya. Ini kerangnya sudah aku rendam lumayan lama ya teman-teman. Nanti terakhir baru aku cuci sampai bersih. Ini direndam pakai air garam. Di sini ada ikan nanti mau digoreng. Ini udah aku kasih bumbunya cuma garam sama penyedap rasa. Nah, di sini ada tongkwa, atau kalau bahasa Indonesianya tuh beligo ya teman-teman. Jadi ini sudah aku rebus, aku apinya matikan, terus ditutup, terus dia tuh lembek ya. Jadi ini aku kasih daun bawang sama jahe muda juga, nanti bisa dimakan jahe mudanya, dan daun bawangnya aku sisihkan. Nanti aku mau kasih ini juga, ini buat masak beligo ya teman-teman, campur jadi satu kayak gini. Nanti kalau misalkan udah mau makan baru dimasukin daging babinya. Ini juga ada bakwan tahu, majikan doyan, alhamdulillah. Dan di sini ada sisa dari masakan kemarin ya. Ini bakwan tahunya juga sisa dari masakan kemarin. Majikan doyan semua, alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi setelah semuanya siap, semuanya sudah dibereskan, dirapihkan, diracik jadi satu, pokoknya udah beres gitu ya. Sekarang tinggal masak. Jadi kalau mau masak tuh semua bumbu disiapkan dulu, sayurnya sudah dipotong rapi semua, tinggal masak-masak semuanya. Jadi gampang, nggak bolak-balik sana sini ya. Dan ini mau goreng ikan dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi sambil nunggu ikannya digoreng, aku di sini nyiapin bumbu untuk daging babinya. Biasanya sebelum dimasak, aku kasih garam, penyedap, terus kecap asin yang nggak terlalu asin. Ini poin ya, jadi nggak terlalu asin. Terus dikasih juga arak. Ini arak khusus untuk masak ya. Dan dikasih juga minyak wijen sedikit biar wangi masakannya. Dan untuk masak ini tuh aku nggak pernah dicobain, jadi cukup kira-kira aja teman-teman. Habis itu step terakhir ini aku kasih tepung ubi, atau kalau bahasa Taiwannya itu tikuafen. Jadi aku kasih sedikit, terus habis itu di uleni gitu ya sampai meresap bumbunya ke daging babinya. Jadi ini tepung tikuanya ini bisa dipakai untuk ayam juga. Kalau misalkan kalian mau masak ayam atau masak daging sapi, biar lembut gitu ya, dimakan itu lembut, nggak keras, nggak bikin seret, pokoknya enak. Tapi karena aku nggak nyobain, aku nggak tahu ini rasanya gimana. Yang jelas kata majikan aku tuh oke. Nah, jadi di sini dagingnya aku uleni. Ini yang untuk masak beligo, sayur beligo itu, kuah beligo. Jadi abis itu aku lanjut yang ini, karena yang tadi nggak ada kecap asinnya ya teman-teman, yang tadi cuma tepung aja, dan yang ini banyak bumbunya, jadi takut yang untuk kuahnya itu bisa kecampur ini. Jadi aku tadi uleni yang satu dulu ya. Nah teman-teman, barangkali ada yang belum tahu, ini cara Mbak Upi goreng ikan ya. Jadi cukup pakai minyak sedikit aja, dan digeser-geser di bagian kepala, ekor, dan tengah gitu ya. Dan untuk membaliknya sendiri itu gampang sekali ya, cukup didiamkan selama 2 menit. Maksud aku kalau sudah rada menguning bagian bawah itu didiamkan selama 2 menit dan api dimatikan, baru dibalik. Jadi ikannya tuh nggak hancur dan cantik banget kayak yang nonton. Oke? Yuhu. Dan ini aku lanjut
masak daging babinya teman-teman. Daging babinya itu cukup dikasih bumbu yang tadi aku sudah uleni di video bagian depan, kalian sudah lihat ya. Dan ini bumbunya cukup jahe muda yang tadi sudah aku potong tipis-tipis teman-teman. Habis itu diaduk terus, ditumis sampai matang ya teman-teman. Jadi untuk tingkat kematangannya itu kalian boleh tanya ke majikan kalian. Kalau misalkan peraturan dari majikan kalian masaknya seperti apa, kalian tinggal ikuti saja. Dan untuk hasilnya kalian bisa lihat seperti ini. Oke teman-teman, ini di sini aku mau lanjut masak labu, dan untuk bumbu tumis labunya itu cukup bawang putih aja, garam dan penyedap rasa. Jadi nggak perlu bumbu ribet-ribet atau apa gitu ya. Nah jadi masakan Taiwan tuh begini ya teman-teman, pucet-pucet semua. Jadi memang karena nggak ada cabai atau gula Jawa atau apa, pokoknya bumbunya itu simple banget. Dijamin kalian kalau yang nggak bisa masak ya, meskipun nggak bisa masak atau belum bisa masak itu pasti bisa masak kalau udah nyampe Taiwan. Karena masaknya itu cuma dikasih bumbu, apa itu namanya, garam sama penyedap rasa aja udah, dan bawang putih. Nah di sini aku lanjut manasin udangnya. Ini wajannya belum aku cuci ya, nggak usah dicuci karena tadi masak juga cuma bumbunya itu penyedap dan garam, jadi nggak ada bau-bau lain. Jadi boleh aku pakai wajannya untuk manasin si udang, jadi nggak perlu cuci-cuci lagi. Nah biasanya teman-teman kalau misalkan aku lagi masak juga nyambi nyuci perabot ya, biar nanti kalau misalkan sudah selesai semua, perabotnya tinggal dikit. Nah di sini udangnya sudah panas, jadi cukup dipanasin aja sebentar, dan wajannya itu dicuci, nggak usah pakai sabun karena nanti masih mau dipakai buat masak sayur lain. Jadi nggak harus setiap kali habis buat sayur ini dicuci pakai sabun, nggak. Kalau aku sistemnya habis masak sayur A gitu ya, cuma digosok-gosok aja pakai sikat besi gini ya, digosok sampai bersih, dan habis itu dilap pakai tisu kalau misalkan udah mau buat masak lagi gitu. Jadi nyuci pakai sabunnya itu di step terakhir aja, kalau kita udah selesai masak semuanya itu baru ya. Nah di sini aku mau lanjut masak sayur lain teman-teman. Nah habis itu di sini aku lanjut masak sawi sendok ya teman-teman. Kalau di Taiwan itu namanya cingkang cai ya, kalau bahasa Mandarinnya cingkang cai. Jadi bumbunya cukup bawang putih, dan gagangnya itu dioseng dulu sampai sedikit lembek. Habis itu dimasukin daunnya terakhir, dan diaduk-aduk, dikasih air sedikit, ditutup sebentar, habis itu diangkat. Jadi nggak boleh terlalu lembek ya. Oke di sini aku lanjut tumis kerang yang tadi sudah aku cuci bersih. Di sini bumbunya cuma jahe, bawang putih dan cabai. Jadi semuanya dimasukin gini ya teman-teman. Habis itu tambahkan arak yang buat masak sama saus tiram, cukup ya. Oh ya di sini aku juga menambahkan sedikit penyedap rasa dan lada teman-teman. Jadi itu sesuai selera masing-masing ya. Di sini aku nggak menambahkan garam, tapi tambahin gula sedikit ya, karena kerang itu sudah asin ya. Karena kebiasaan orang sini itu kalau masak kerang semuanya dimasukin sama cangkangnya. Oke di sini pas kerangnya masih dimasak, masih ditutup, aku ngeberesin dulu perabot yang bisa diberesin. Jadi nanti kalau misalkan sudah mau selesai masak, maksud aku sudah selesai makan, jadi perabotnya itu nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi kalau yang ini kalian boleh tiru cara aku ya, biar ngirit tenaga, ngirit pekerjaan. Nah di sini aku mau cobain kuah kerangnya udah asin atau pas atau belum ya. Habis itu aku tambahkan kemangi. Kalau sudah kebuka semua gini, tambahkan kemangi biar tambah wangi teman-teman. Oke teman-teman, masakan aku
selesai. Tadi ada babi, ada bakwan, ada ikan, ada labu, ada udang, terus ada sawi sendok, ada kerang. Oke teman-teman, Bobi sudah selesai masak ya. Nanti tinggal ngeberesin dapur aja. Itu kuahnya nanti kakek yang masak karena aku nggak bisa pasti bumbu, takut keasinan, takut kurang asin ya, karena aku nggak bisa nyobain, takut kurang pas aja gitu ya. Nanti kakek aja yang ngasih bumbunya. Videonya aku stop dulu, nanti lanjut lagi. Bobi mau nyiapin makan buat keluarga majikan dan aku sendiri. Nah, gengs, ini di sini ada kakek aku yang membantu aku masak sop kuah babinya karena aku nggak bisa ngasih bumbu ya, nggak bisa nyobain, jadi takut keasinan atau gimana gitu ya. Jadi kakek yang turun tangan. Nah, ini video setelah aku habis selesai makan ya. Jadi aku ngumpulin sisa-sisa makanan dan kulit-kulit kerang gitu ya, nanti aku mau buang di mobil sampah ya. Jadi karena siangnya tadi aku sudah buang sampah, jadi malam ini cuma buang sisa makanan aja. Nah, sebelum aku turun ngebuang sisa makanan tadi, aku ngeberesin dulu, lap kompor dulu karena waktunya belum mau datang mobilnya ya. Jadi nyicil pekerjaan yang bisa aku kerjakan dulu, jadi waktunya itu nggak kebuang teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya mobil yang ditunggu-tunggu datang juga ya. Ini mobil sampah di Taiwan kayak gini, jadi rapih banget ya. Jadi lingkungannya juga bersih karena setiap sore dan malam itu ada yang ngambil sampah. Nah ini habis buang sampah lanjut nyuci piring ya, yang tadi belum aku cuci karena tadi baru ngelap kompor aja. Terus turun ngebuang sampah, habis itu naik lagi ke atas nyuci piring. Oke, di sini aku skip aja karena nenek nggak lihat ya. Biasanya kalau nenek lihat tuh disuruh direbus piring mangkoknya. Jadi aku karena males banget, jadi aku masukin aja langsung ke mesin steril piring teman-teman. Jadi kalau yang jelek-jelek jangan ditiru dari Mbak Upi ya teman-teman. Takut nanti kalian yang kena semprot majikan. Oke teman-teman, segitu dulu video hari ini. Mohon maaf kalau videonya kurang jelas karena aku hari ini lumayan kurang enak badan ya, habis vaksin ya, habis vaksin dan lumayan masih pegel. Jadi area sini tuh masih susah buat gerak ya, jadi sakit, lumayan sakit. Kalau ini sih nggak apa-apa dan oke, aku juga oke semua. Cuma sebelah sini karena memang baru tadi sore aku vaksin jam 3 lewat ya, jam setengah 4 vaksin. Hari ini baru jam 8. Nah, jadi masih berasa banget sakitnya. Dan majikan aku bilang mungkin sakitnya sampai besok. Belum berani aku lepas soalnya masih buat nutupin bekas yang tadi suntikannya. Oke, Bobi mau pamit. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.